Di sebelah utara Garut, ada sebuah gunung yang namanya sangat unik, yaitu Gunung Eweranda. Bagi orang Sunda, nama gunung ini terkesan sangat vulgar karena diartikan bercinta atau berhubungan intim dengan janda. Sepintas, bentuk gunung ini mirip dengan bentuk badan perempuan. Selain namanya unik, gunung ini juga memiliki beberapa mitos, mulai dari punden berundak sampai makhluk mistis penghuni gunung. Lalu, apakah makna sebenarnya dari Gunung Eweranda ini? Teman-teman, pada video kali ini kita akan berpetualang menuju gunung yang nyeleneh di Garut, Gunung Eweranda. Yuk, mari kita simak. Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di Sukawening, Garut. Kali ini videonya agak sedikit berbeda. Video kali ini kita bertema semi-vlog, video sambil bermotoran. Tapi suaranya masih saya dubbing ya, karena saya belum memiliki mic untuk ngevlog di motor. Jadi ini saya sedang berada di dalam perjalanan menuju gunung yang namanya sangat unik sekali, nyeleneh dan terkesan jorok, yaitu Gunung Eweranda. Mendengar namanya, rasanya vulgar banget. Tapi sebetulnya arti nama dari gunung itu tidak sepulgar itu. Sekarang saya berada di Kecamatan Karangtengah. Kalau menurut Google Map, perjalanan sekitar 40 menit lagi. Jadi, patokan kita untuk menuju Gunung Eweranda adalah Kawah Karahabodas. Karena dari Kawah Karahabodas ini, Gunung Eweranda terlihat sangat jelas. Untuk sementara, saya ikuti Google Map dulu. Setelah berjalan cukup lama, saya merasa curiga. Kenapa jalannya malah jadi semakin sempit? Lalu saya pun bertanya kepada warga. Bapak punten, upami ka Karahabodas apa di dia? Jalan Tiwana Raja. Anu Tiwana Raja? Nuhun. Ai ka Talaga Bodas mah. Karaha. Oh, upami ka Karaha ka. Bade anu di dieu nu di Karaha. Mohon. Upami ka Karaha mah, ka dieu mah awon pisan, Pak. Oh, awan pisan. Nuhun. Nu sayana ka mana? Aya geuningan anu jalan bade belok ka dieu terus aya nu belok ka kanan. Kadang anu ka kanan nu pas di Desa Cinta aya ieu. Oh, anu uih deui kana jalan anu di aspal. Nya, Teras ka kepala ditu. ieu teras we ka arah Cukang. Menurut warga setempat, harusnya untuk menuju ke Kawah Karahabodas ini harusnya via Desa Cinta, bukan via Desa Cinta Mukti seperti jalan ini. Kalau via Desa Cinta Mukti, jalannya jelek dan berbatu. Kata warga, lebih menyarankan untuk lewat Cinta saja. Tapi, karena adrenalin saya merasa tertantang, dan jika dilihat dari Google Map, jaraknya cuma 30 menit lagi. Jadi saya putuskan untuk tetap di rute ini. Dan ternyata kata-kata warga tadi itu benar. Setelah habis jalanan beton dan aspalnya, jalanan mulai sempit. Jalanan tanah mulai banyak berlubang serta berbatu. Lama-kelamaan, jalanannya berubah menjadi luar biasa. Di pinggir berupa tanaman yang menutupi hampir ke jalan. Jalannya berupa batu-batu yang membuat motor saya bergetar, naik turun. Terkadang, jalanan ini juga berada di pinggir jurang.
Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, menerjang jalanan yang berbatu, saya sampai di salah satu sumur PLTP Karaha Bodas, yang artinya jalan dari sini sudah menjadi bagus. Ini dia sumber pertama dari Karaha Bodas. Oh, mantap teman-teman. Cuacanya mendung. Wow. Dari PLTP Karaha Bodas ini, kita terus lanjut hingga sampai ke Kawah Karaha Bodas. Akhirnya, saya sampai di Kawah Karaha Bodas. Tiket masuk ke tempat ini sekitar Rp15.000 sudah termasuk untuk parkir motor ya. Jadi teman-teman, ini adalah penampakan dari Gunung Eweranda. Gunung Eweranda ini berada di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukawening. Sedangkan Kawah Karaha Bodas ini berada di Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya. Teman-teman, kalau kita lihat sekilas, Gunung Eweranda ini berbukit dua, mirip bukit kembar perempuan. Coba kita bayangkan sebentar. Sebetulnya, gunung ini adalah bukit-bukit kecil di komplek pegunungan di Karaha ini. Tinggi gunung ini tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 1.500 atau 1.600 mdpl. Hampir keseluruhan gunung berupa hutan yang lebat. Tapi, menurut beberapa sumber, sebetulnya Gunung Eweranda ini bukan sembarang penamaan. Nama gunung ini sudah ada dalam peta zaman Belanda. Dan makna sebenarnya dari Gunung Eweranda ini tidak vulgar. Dalam bahasa Sunda, ewe ini diartikan berhubungan intim, sedangkan randa artinya janda. Sepintas, kita bisa mengartikan sebagai bercinta dengan janda atau berhubungan intim dengan janda. Lalu, apakah arti gunung ini berhubungan intim dengan janda? Ya, tidak. Makna sebenarnya dari Eweranda itu bukan itu. Dikutip dari beberapa sumber, Gunung Eweranda ini berasal dari dua kata, yaitu ewe yang diartikan perempuan atau wanita, dan randa yang artinya janda. Jadi, makna sebenarnya adalah perempuan janda. Lalu, apakah ada hubungannya dengan bentuk gunung ini yang mirip dengan bukit kembar perempuan? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi, menurut cerita, dulu kala di gunung ini hidup seorang perempuan yang merupakan seorang janda. Dia hidup mandiri di gunung ini. Dia bertahan hidup sendirian dengan cara bercocok tanam di gunung tersebut. Menanam berbagai macam tumbuhan yang bisa dimakan tanpa bantuan siapapun. Mungkin dari kisah inilah nama gunung ini dipelesetkan menjadi Eweranda, yang arti sebenarnya adalah perempuan janda. Teman-teman, dari Gunung Eweranda ini kita bisa melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Pemandangan di depan kita ini adalah pemandangan kota Garut bagian utara, seperti Sukawening, Cibatu, Limbangan, dan sekitarnya. Sedangkan pemandangan ke arah Tasik, tentu saja ada Kawah Karaha Bodas. Dan sepintas kita bisa melihat pemandangan PLTP Karaha Bodas juga. Dan juga pemandangan kota Tasik. Di bawah Gunung Eweranda ini, ada situ cukup populer juga. Situ ini kecil, tapi pemandangannya indah. Namanya adalah Situ Salawe. Di samping Gunung Eweranda juga ada Gunung Putri yang mungkin ketinggiannya sedikit lebih tinggi dari Gunung Eweranda ini. Menurut beberapa sumber yang saya baca juga, gunung ini memiliki beberapa mitos. Di antaranya, mitos Candi Punden Berundak, mitos keris pusaka, mitos orang Bunian yang dipercaya sebagai makhluk halus penghuni gunung, sampai mitos Raja Jampang. Tapi untuk mitos-mitos tersebut, saya belum mempelajarinya lebih dalam.
karena keterbatasan waktu untuk mengeksplor. Tapi semoga kapan-kapan kita bisa membahasnya lebih lanjut. Teman-teman yang tahu lebih banyak soal cerita dan mitos gunung ini, silakan tinggalkan di komentar. Kita akan berdiskusi di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tinggalkan di komentar.